Saat menghadapi pasien dengan desaturasi oksigen, dokter pasti pernah ya melakukan pemberian oksigen atau oksigenasi dengan pemakaian simple face mask. Meyakinkan pemakaian simple face mask dengan benar sangat penting untuk memastikan oksigenasi berjalan dengan lancar. Nah, di video Alomedica kali ini, kita akan refresh memori dan pemahaman kita tentang pemakaian simple face mask dengan benar. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Alomedica. Halo dokter, saya Dr. Chiho dari Alomedica. Seperti yang tadi saya udah bilang di awal, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan simple face mask dengan benar. Nah, untuk mengawalinya, sekarang kita akan bahas dulu dari bagian-bagiannya. Secara umum, simple face mask terdiri dari pertama, sungkup yang terbuat dari plastik lembut dan potongan besi untuk menyesuaikan bentuk hidung. Kemudian ada lubang ventilasi agar gas ekspirasi dapat keluar ke udara bebas. Lalu tentunya ada selang oksigen dan juga ada tali elastis untuk mengeratkan masker. By the way, sebelum saya jelasin lebih lanjut, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkap terkait topik kali ini maupun informasi lain seputar dunia kedokteran terkini yang berbahasa Indonesia dan mudah dipahami, dokter bisa nih download aplikasi Alomedica. Di aplikasi ini ada banyak banget fitur bermanfaat buat dokter-dokter di Indonesia. Contohnya artikel-artikel continuing medical education terkait penyakit, obat, dan tindakan medis yang berguna banget buat praktik sehari-hari. Terus artikelnya ada juga tuh yang ber-SKP, jadi bisa nambahin sertifikat yang dokter butuhkan. Nggak cuma itu, ada juga beragam webinar dan e-workshop ber-SKP yang bisa dokter ikutin, plus dokter bisa berdiskusi dan memperluas networking sesama sejawat dokter se-Indonesia di forum diskusi dokter Alomedica. Tuh, lengkap banget kan? Jadi download aplikasi Alomedica sekarang juga di Google Play dan App Store ya dokter. So, basically, simple face mask bisa diberikan pada pasien yang masih bisa bernapas secara spontan, namun memiliki kadar oksigen yang rendah atau desaturasi oksigen. Biasanya diberikan kalau nasal kanul nggak bisa menaikkan saturasi oksigen setelah pemberian flow rate 4 liter per menit. Nah, oksigen yang dialirkan melalui simple face mask bisa diberikan ke pasien dengan flow rate 6 hingga 10 liter per menit. Jika kadar saturasi pasien tidak meningkat setelah pemberian flow rate 10 liter per menit, coba evaluasi kembali penempatan sungkup oksigen dan selang oksigen. Jika tidak ada kelainan pada alat, perlu dipikirkan penggunaan masker dengan kantong reservoir seperti non-rebreathing mask yang cara pakainya udah sempat dibahas di YouTube Alomedica loh. Jadi habis ini jangan lupa ditonton ya. So, tadi kita udah bahas soal bagian-bagian dari simple face mask dan untuk siapa pemberian simple face mask ini. Sekarang gimana nih cara menggunakan simple face mask? Oke, yang pertama, seperti biasa kita lakukan hand hygiene sebelum memberikan face mask. Terus jangan lupa juga untuk lakukan inform consent ya dok. Yang kedua, evaluasi keadaan pasien. Apakah pasien tampak sesak, napasnya terlihat menggunakan otot bantu, terlihat adanya napas cuping hidung, sianosis, dan sambil perhatikan juga saturasi oksigennya. Next, sambungkan selang ke ujung oxygen flow meter, lalu putar flow meter dan atur hingga mencapai aliran oksigen yang diinginkan sebelum memasangkannya ke pasien. Letakkan sungkup di atas hidung dan mulut. Hati-hati jangan sampai kebalik. Pastikan yang ada plat atau klip besinya itu di bagian hidung, terus ditekan supaya bisa mengikuti bentuk hidung dan meminimalkan masuknya udara luar. Baru deh habis itu lingkarkan karet elastis di atas telinga pasien ke arah belakang kepala
dan eratkan. Setelah dokter memastikan Simple Face Mask sudah terpakai dengan baik pada pasien, dokter bisa catat aliran oksigen yang diberikan dan pantau kenaikan saturasi oksigen pasien. Terakhir, agar efisien dan efektif, aliran oksigen melalui Simple Face Mask dapat dititrasi naik maupun turun dalam rentang 4-10 liter per menit sesuai saturasi oksigen dan keadaan pasien. Udah deh, sesuai namanya, Simple Face Mask ini memang terbilang simple ya dok penggunaannya. Tapi ya memang gak ada yang sempurna sih ya dok. Simple Face Mask ini ada kekurangannya juga nih. Contohnya, pasien jadi sulit berbicara akibat tertutup sungkup face mask. Lalu, membatasi akses muka pasien saat mengeluarkan sekret mulut maupun hidung. Dan juga saat muntah, yang bisa menimbulkan risiko aspirasi. Terkadang sulit juga menempatkan masker secara tepat, khususnya pada pasien yang menggunakan nasogastric tube atau orogastric tube. Terus bisa juga terjadi iritasi dan kering pada mata, terlebih jika besi fleksibel hidung kurang tepat atau ukuran face mask terlalu besar. Terakhir nih dok, yang perlu kita ingat adalah sebisa mungkin jangan pernah menutup lubang ventilasi pada face mask ya. Misalnya, menutup lubang ventilasi dengan selotip, mikropor, plester, maupun elastik verban. Jika menemukan hal ini, mending cepat-cepat dibuka ya dok. Soalnya kalau nggak dibuka, malah berisiko membuat pasien mengalami sufokasi karena menghirup kembali karbon dioksida yang telah terekspirasi. Oke deh, segitu dulu penjelasan dari tim Alomedica seputar penggunaan Simple Face Mask. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Alomedica ya. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.